ini bakal ngasih experience yang unik. Tuh. Mantap. Yo, what's up guys, and welcome back to Passion Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, tidak terasa bulan Januari, bulan pertama di tahun 2024 udah mau selesai. Dan yes, as always, setiap akhir bulan kita bakal share ke kalian Gadget of the Month. Yes, Gadget of the Month is back, is still here, and it's going to stay for a while. Ya, tidak pernah bolos ya. Cuma memang Gadget of the Month itu bulan Desember nggak ada, karena di Desember kan kita bikinnya Gadget of the Year ya. Yes, Gadget of the Month kali ini semacam gabungan juga sedikit dari jajanan gue di bulan Desember. Jadi ya bakalan seru karena ada beberapa gadget-gadget yang affordable tapi fungsinya mantep. Ada juga handheld gaming PC yang bikin gue mind blown. Dan ya ada beberapa aksesoris-aksesoris menarik lainnya. Jadi langsung aja, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go! Oke, sebelum kita mulai... Mas. Sorry. Ini memorinya mau habis nih. Waduh, ya. Ada lagi nggak? Waduh, nggak ada, Riz. Mesti beli ya? Boleh. Coba deh kita cek. Oh iya, tenang aja nih, karena di Blibli kan ada yang 2 jam nih, 2 jam sampai. Coba kita cek di situ ya. Dan oke, ada nih. Sony, kita pakainya 64 GB kan ya, Sony TUF. Nah, dia ada di Kemang, bisa nyampe 2 jam nih. Oke, kita coba beli ya. Sekarang jam 11.42. Nih, jadi kalau kalian cek ada tulisannya tuh ya, ada ikonnya yang 2 jam sampai. Tuh, nanti kita tinggal check out aja, check out barangnya. Dan, nah, kita bisa pilih yang metode kirimnya itu pilih yang 2 jam sampai. Bahkan lebih murah dibandingkan sama instan gitu guys. Mantep banget, jadi langsung aja kita coba bayarkan. Oke guys, sudah selesai dibayarkan ya, jam 11.46 sekarang. Kita tunggu aja nih sambil kita istirahat makan siang dulu. Oke guys, jadi barusan gue dapet telepon, abang kurirnya udah di depan. Ini jam 13.21 ya, jadi belum 2 jam, 1,5 jam. Gila. Oke, ya bener. Ini Mas ya. Oke deh, boleh. Ya, makasih Mas ya. Wih, udah sampai ya. 2 jam sampai. Beli. Nanti ini 1 jam, 40 menit. Yaudah, kita lanjut syuting lagi deh. Oke, sudah sampai. Kita buka biar kita bisa lanjut syuting. Yes, mantap. Kita sudah siap. Jadi kalau kalian pengen pakai servis Blibli yang 2 jam, inget dicek aja ada ikon lambang 2 jam sampainya tadi. Oke, sip. Kita siapin dulu, habis itu kita lanjut syuting lagi. Gadget of the Month, let's go. Oke, Gadget of the Month yang pertama, ini dia sebuah laptop kecil. Yes, laptop gaming dari GPD. Yes, ini tuh laptop gaming guys, nggak percaya ya. Kemarin gue udah bikin videonya, mungkin kalian udah pada nonton. Jadi namanya adalah GPD Win Mini, sebuah handheld gaming PC berkedok laptop yang super duper kecil ya. Bentuknya kayak bener-bener laptop, ada keyboardnya, ada trackpadnya, plus ya karena ini sebuah handheld gaming PC, ada controller juga ya, terdiri dari 2 buah analog, tombol ABXY ya, tombol D-pad, start select-nya juga ada di sini, dan tombol shoulder button ya, L1, L2, R1, R2 ada di sini. Dan di bagian belakang pun juga portnya lengkap. Ada USB-C, ada micro SD slot, dan ada 1 port kecil yang nanti gua ceritain juga. Oke, jadi kenapa gua beli si GPD Win Mini ini? Karena satu, kalau handheld Windows tuh gua masih bisa main FIFA atau EAFC ya sekarang namanya ya. Sedangkan kalau di Steam Deck itu nggak bisa, makanya gua tuh masih mengandalkan handheld Windows gitu kan. Terakhir kita sempat review Lenovo Legion Go, itu memang bentuknya gede banget dan buat gue masih kurang portable gitu kan, dan agak berat. Nah, GPD Win Mini ini bener-bener kecil, bener-bener compact ya, bisa dilipat tadi ala laptop dan nggak makan tempat gitu di tas gue. Plus bobotnya juga ini ringan banget ya, paling ringan di antara handheld lain yang pernah kita coba ya. Ini sekitar 500 gram, sedangkan kayak Steam Deck itu 600 lebih, Lenovo Legion Go itu 800 gram lebih. Jadi rata-rata pada berbobot, dan ini ya kalian bisa dapetin paket yang cukup lengkap ya, dengan bobot yang ringan ya. Layarnya juga ini 7 inci, jadi kurang lebih sama dengan Steam Deck OLED. Layarnya 120 Hz juga, jadi buat main game-game yang bisa sampai 120 fps itu bakalan smooth banget kayak di ROG Ally ya, kurang lebih gitu.
Oke, speknya sendiri GPD Win Mini ini pakai chipset AMD APU 7840U yang mana setara dengan ROG Ally dan Lenovo Legion Go yang pakai AMD Z1 Extreme. Itu cuma namanya aja yang berbeda ya. RAM 32GB, storage-nya ini bisa up to 2TB. Nah, untuk baterainya sendiri dia di sekitaran yang sama dengan Steam Deck versi lama di 40-an watt-hour. Jadi memang nggak terlalu gede dan selama gua pakai sendiri memang so far baterainya jadi titik lemah dari device ini karena memang bentuknya juga kecil tadi ya. Dan si AMD APU-nya tadi juga lumayan makan baterai, jadi kalau kalian main game-game yang berat itu paling baterainya cuma tahan sekitar 1 jam aja. Cuma memang gue sendiri banyak main game-game yang ringan sih di sini, kayak gue main Hades, gue main Batman ya, walaupun ada RDR juga, tapi rata-rata gue mainnya FIFA sih. FIFA pun gue bisa main di settingan dia 18 watt itu bisa stabil 60 fps lah, udah enak banget. Kontroler sendiri memang analognya agak kecil, cuma setelah gue pakai lumayan terbiasa lah. Memang dia bentuknya agak kurang ergonomis, tapi karena memang enteng, setelah dipegang lumayan lama tuh masih aman. Cuma catatan besarnya adalah karena device ini kecil banget ya, panas yang dikeluarkan itu tersebarnya tuh juga lumayan cepat. Jadi lumayan berasa panas di titik-titik yang tangan kita itu pegang. Beda sama ROG Ally sama Steam Deck yang bentuknya lebar, gede gitu ya. Panasnya kadang nggak gitu berasa ke tangan. Nah, ini tuh lumayan berasa di beberapa titik, cuma menurut gua masih dalam kategori yang nyaman lah, masih aman gitu. Bukan nyaman, lebih ke aman kali ya. Nggak yang ngeganggu banget kayak gua sebelumnya tuh gua pakai di GPD Win 4, itu panasnya ngeganggu. Makanya gua jual, akhirnya gua ganti sama ROG Ally. Terus ROG Ally gue hilang, ya gue nggak mau ngungkit-ngungkit lagi deh ceritanya. Intinya ya gue happy banget sama si GPD Win Mini ini. Memang device ini bukan buat semua orang, tapi gue rasa buat kalian yang emang antusias, yang demen handheld, ini bakal ngasih experience yang unik, ya, yang berbeda dibandingkan sama handheld lain. Memang nggak bakal mainstream, memang kalian mesti tweak sedikit sana-sini, tapi ya itulah mungkin part of the fun-nya gitu. Sama satu lagi dia juga ada port ini, yang tadi yang gue bilang ya, port kecil ini namanya port Oculink. Ini tuh kalian bisa expand ke portable GPU, eGPU ya, external GPU, yang mana kalau kalian colokin ini bisa buat main game-game yang lebih berat ya. GPD juga ada bikin satu namanya GPD G1, itu adalah portable eGPU dengan Oculink, yang mana gue juga lagi pengen beli, gue lagi nabung buat beli itu, jadi gue bisa punya setup portable ya. Let's say gue lagi ke rumah temen, apa gue ke rumah mertua, atau gue lagi di mana, gue bisa main game-game AAA dari si PC ini menggunakan GPU yang lebih powerful ya dibandingkan GPU bawaannya, dan itu bisa main dengan kayak resolusi up to resolusi 4K misalnya gitu, dan dengan lancar juga, dan setupnya super portable ya. Itu videonya nanti gue bakal bikin coming soon, so stay tune aja. Untuk harganya ya kalian bisa lihat aja di layar, startingnya 11 juta. Memang lebih mahal dibandingkan sama handheld lain, cuma ya kayak gue bilang ini unik banget dan berbeda, jadi ya value-nya ya kalian sendirilah yang bisa menentukan. Oke, itu tadi yang pertama. Kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, yang kedua kita ada ini dia, sebuah power bank yang 2-in-1 ya, chargingnya bisa buat ngecas HP dan Apple Watch dari Acmic. Namanya adalah ini dia, Acmic MagBank. Yes, ini adalah MagSafe power bank plus Apple Watch charger. Jadi 2-in-1, bentuknya super compact, ada baterai 10.000 mAh plus ada port juga charging yang lengkap banget, yang mulai dari USB Type-C, ada USB-A, dan ada juga Lightning. Jadi kalau kalian yang pakai iPhone yang dengan kabel Lightning masih bisa ngecas power bank ini sekaligus. Output totalnya bisa sampai 22,5 watt ya, jadi cukup fast charging bisa dibilang. Dan ini juga kalian bisa pakai buat ngecas device-device dengan wireless charging lain. Misalnya kalian ada AirPods atau kalian ada smartphone Android yang ada wireless charging, itu juga compatible di Acmic MagBank ini. Buat kalian yang penasaran berapa watt sih HP kalian di charging ya, Acmic juga punya beberapa kabel-kabel ya. Kalau gue bilang ini kabel kepo, yang mana bisa nunjukin ya watt charging smartphone kalian. Ada pilihan mulai di USB Type-C, Lightning, juga USB Type-A ke Type-C. So ya, setiap produk yang gue bahas di video ini as always udah ada di kolom deskripsi di bawah, tinggal dicekin aja di sana. Oke, sip, itu tadi Acmic. Kita lanjut lagi. Oke, lanjut ke gadget yang berikutnya adalah ini dia, controller buat smartphone atau gamepad smartphone dari Gameser. Kodenya adalah Gameser G8 Galileo. Yes, jadi ini adalah controller yang menurut gua paling nyaman buat smartphone saat ini. Ya, kenapa nyaman? Karena analognya ini tuh gede, kayak beneran controller yang ada di, misalnya kalian main di konsol kayak PS atau Xbox ya. Sebelum-sebelumnya tuh controller-controller buat HP tuh rata-rata kurang nyaman analognya. Karena rata-rata bentuknya kecil, juga nggak ergonomis. Nah, kalau ini tuh dia ergonomis ya, bisa ada gripnya di belakang, jadi nyaman banget buat dipakai jangka panjang. Terus analognya ini juga bisa kalian ganti-ganti. Ya, jadi kalian bisa copot nih ya si case-nya.
ya ini juga bisa kiri kanan, dan ini kalian tinggal copot aja analognya gitu. Jadi ini bisa kalian ganti-ganti, ada beberapa pilihan bawaan daripada si case-nya. Jadi asik banget, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, selain itu juga kalau kalian main gamepad kayak gini, ini tuh bisa kalian pakai untuk main-main kayak PS Remote ya, PlayStation Remote. Jadi kalian bisa main PS Online, kalian bisa mainin juga Xbox. Dan itu juga experience-nya bisa dibilang lebih oke gitu di sini karena udah pakai controller yang enak. Setara lah bisa dibilang sama kayak kemarin ada PS Portal gitu kan. Ngapain beli PS Portal? Beli aja controller kayak gini yang bagus gitu kan. Udah bisa langsung main PS Remote di smartphone-nya. Nah, controller ini juga kompatibel dengan device yang pakai USB Type-C aja ya. Jadi iPhone 15 itu kompatibel, device-device Android pastinya juga pada kompatibel. Dan controllernya juga pakai hold trigger buat joystick dan juga di analog atasnya ini. Jadi itu bakal aman dari drifting, lebih durable. Satu yang gue sayangkan dari controller ini adalah controller ini nggak muat sama iPad masih ya. Kayak cuma dikit lagi gitu. Gue sempat lihat di online itu ada orang yang bisa modif. Cuma ya gue nggak sarankan karena bakal ngerusak belakangnya. Tapi katanya Gamester bakalan ngeluarin versi yang bisa kompatibel sama iPad. Coming soon katanya sampai iPad yang 13 inci. Itu bisa katanya. Jadi gue nggak kebayang sih bakalan segede apa. Terus satu lagi, ini juga kalian nggak bisa pakai casing yang tebel-tebel ya. Gue pakai casing yang agak tipis, jadi bisa langsung dipakai. Cuma kalau casingnya udah agak lumayan tebel, USB-C-nya bakalan mentok gitu. Dan ya, ini ukurannya kurang lebih kayak gini. Depan belakangnya ya. Dan ini juga ada tombol yang bisa kalian custom kalau kalian mau pakai. Di bawah juga ada port USB Type-C untuk charging, plus ada 3,5 mm kalau kalian mau pakai earphone. Dan untuk harganya sendiri, Gamester Galileo G8 ini dijual di harga 1.299 ya di Indonesia. Jadi menurut gue dari segi harga juga oke dibandingkan sama ada Backbone atau Razer yang harga itu di atas 1,5 juta rupiah. Oke, gadget rumah berikutnya adalah ini dia, sebuah kartu tracker buat dompet dan juga ada yang bisa buat kunci. Ini dari brand namanya Mili ya, yang mana katanya jualannya itu kalau di China itu jualannya di tokonya Xiaomi. Yes, tapi kerennya adalah ini tuh compatible sama Find My Network-nya Apple. Yes, bisa dibilang ini tuh kayak alternatif daripada si AirTag. Yes, AirTag yang bisa nge-trackin device-device kalian. Dan gue sendiri sebenarnya sebelumnya itu pakai yang versi dari Tile. Sama guys, ini juga buat nge-tracking dompet, tapi yang menarik adalah ini harganya tuh jauh lebih murah. Hampir setengahnya lah bisa dibilang. Nah, kita mulai dari yang dompet dulu. Ini ukurannya juga super tipis, plus ini juga ada wireless charging. Jadi kalau baterai kalian habis, ini bisa langsung dicas aja pakai Qi wireless charging. Nah, ini gue juga udah pairing ke smartphone ya. Dan kalau kalian pengen denger bunyinya, ini kita coba ini. Nih ya, kita pencet ya. Tuh. Lumayan lah ya, suaranya ya, kenceng juga kan. So, itu tadi buat yang kartu. Nah, satu lagi ini buat yang gantungan kunci ya. Nah, ini sebenarnya persis sama dengan AirTag, cuma dia itu warnanya hitam, guys. Nah, ini dia. Memang dia bentuknya full plastik, jadi nggak semewah Apple AirTag, tapi ini kurang lebih sama dengan yang AirTag. Cara kerjanya tuh kalian bisa, kayak gua kaitin di kunci mobil. Ini kita tinggal play sound aja. Tuh. Jadi suaranya juga lumayan kenceng dan responnya juga tadi ya responsif. Tuh, nah ini juga untuk baterai juga bisa diganti-ganti sama kayak si AirTag, dan kalian juga bisa dapet aksesorisnya. Ini ada aksesoris buat kayak gantungan kunci atau aksesoris buat pet atau peliharaan. Itu juga ada dijual. Jadi kalian tinggal pilih aja kalau kalian memang butuh alternatif, terutama ini harganya lebih murah ya. Untuk yang aksesoris kayak yang gantungan kunci, ini starting dari 219.000 untuk tagnya, sedangkan untuk yang kartu, ini sekitar 369.000 rupiah. Jadi jauh lebih murah dibandingkan beli Apple AirTag ataupun beli Tile yang buat dompet ini. Kita lanjut ke yang terakhir. Tapi yang terakhir ini bukan gadget sih sebenarnya, tapi hal yang baru gue pelajarin di 2024 ini. Yes, ini dia. Jadi ada Vaseline. Ya bukan gadget, tapi ini gue kemarin sempat lihat ada TikTok hacks ya bisa dibilang ya. Jadi di Vaseline ini gue itu masukin parfum. Ya, caranya gimana biar kalian bisa ngegabungin itu? Jadi caranya adalah si Vaseline-nya mesti direbus. Yes, direbus sampai Vaseline-nya cair.
Ya nanti habis cair kalian semprotin lah parfum kalian sekitar gue pakai 10 kali. Dan yes, jadi si Vaseline ini dari yang sebelumnya nggak ada bau, jadi sekarang baunya bau parfum yang biasa kalian pakai. Ya jadi itu kurang lebih hacks yang gue pelajari di tahun 2024. I think it's worth to share. Jadi mana tahu kalian juga biar wangi seharian gitu kan. Mana tahu sore mesti ada meeting atau ketemu temen atau ketemu doi, nggak harus bawa parfum kemana-mana, cukup bawa ini aja kecil di dalam tas seukuran AirPods ya bisa dibilang ya, dan tetap wangi. Mantap. So, guys, itu tadi buat Gadget of the Month edisi Januari 2024. Nah, kalau kalian sendiri, apa Gadget of the Month kalian di bulan ini? Boleh banget di komen di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka videonya, bantu dengan klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Best Innotech YouTube channel. Itu aja. Nama gue Malvin. Thank you so much for your time. And I'll see you guys on the next video. Ciao. Mantul. Tapi game produktif. Game produktif. Ini bisa dua-duanya sih.